Pengamat gadget Harry SW menyebut Apple tidak akan mau kehilangan pasar Indonesia karena negara ini merupakan salah satu pasar yang penting. Komentar tersebut terkait jalan terjal ponsel teranyar Apple, iPhone 16, masuk ke Indonesia. Menurut Harry, kekurangan nilai investasi 240 miliar rupiah yang belum diberikan Apple untuk Indonesia adalah angka yang relatif kecil. Dengan demikian, kemungkinan Apple tidak menambahkan investasi tersebut sangat kecil. Terlebih, Indonesia adalah salah satu pasar yang penting untuk raksasa teknologi Amerika Serikat atau AS tersebut. Perusahaan pimpinan Tim Cook itu sampai saat ini belum mematuhi komitmennya dalam menanamkan investasinya di Indonesia sebagai syarat perpanjangan sertifikat TKDN. Pada awal Oktober, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan investasi Apple baru tercatat 1,48 triliun rupiah. Sedangkan komitmen investasi antara Apple dengan pemerintah adalah 1,71 triliun rupiah, sehingga masih terdapat gap kekurangan komitmen sekitar 240 miliar rupiah. Harry mengatakan Apple akan kehilangan pendapatan yang cukup besar jika tidak memasarkan iPhone 16 series di Indonesia karena permasalahan yang terjadi saat ini. Menurut data Statista per Oktober 2024, Apple memiliki pangsa pasar sebesar 12% di tanah air. Angka ini disebut sedikit lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Lebih lanjut, keengganan Apple untuk berinvestasi besar-besaran di Indonesia disebut Harry sebagai wujud jemawa dan sok dibutuhkan. Apple kayaknya ngambek nih sama Indonesia. Senin 4 November kemarin, CEO Apple, Tim Cook, membacakan pendapatan kuartal 3 tahun 2024 mereka. Nah, dalam speech-nya, Tim sama sekali nggak nyebut nama Indonesia sebagai salah satu negara kontributor penjualan terbesar. Padahal, di 2 kuartal sebelumnya, nama Indonesia selalu masuk. Ini udah pasti ada kaitannya sama larangan penjualan iPhone 16 series sama pemerintah kita. Buat yang ketinggalan info, pemerintah kita itu saat ini ngelarang penjualan iPhone 16 series karena Apple yang belum menuhin komitmen investasinya ke Indonesia. Apple janji buat investasi senilai 1,71 triliun ke negara kita, yang realisasinya itu baru 1,48 triliun. Jadi ya masih kurang 230 miliar lagi lah. Tapi bukan ini aja yang bikin pemerintah kita kesel. Yang bikin makin kesel adalah Apple minta tax holiday selama 50 tahun di Indonesia sebagai syarat mereka berinvestasi. Ini tuh karena mereka baru aja dapat tax holiday dan juga lahan gratis selama 50 tahun di Vietnam, yang akhirnya bikin mereka berani invest 400 triliun dong di sana. Kalau dirupiahin ya sekitar 248 triliun lah. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam, bahkan sampai marah banget tuh dengar permintaannya Apple dan minta Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, buat blokir semua produk Apple di Indonesia. Katanya permintaan Apple ini tuh termasuk pelecehan terhadap negara kita. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya masih belum memberikan lampu hijau untuk penjualan iPhone 16 di Indonesia. Agus menjelaskan pemerintah belum memberikan izin untuk perilisan iPhone 16 di tanah air. Menurutnya, hal ini dikarenakan Apple belum memenuhi kewajiban investasi mereka. Menurutnya, Apple baru merealisasikan investasi sebesar 1,48 triliun rupiah. Tapi masih ada selisih 240 miliar rupiah dari komitmen total yang ditetapkan sebesar 1,71 triliun rupiah. Angka tersebut dianggap rendah jika dibandingkan dengan produk yang mereka pasarkan di Indonesia menurut Agus. Hal ini membuat Kemenperin tidak dapat merilis International Mobile Equipment Identity atau IMEI untuk perangkat tersebut. Agus menegaskan jika ada iPhone 16 yang dijual di Indonesia saat ini ilegal. Apple
Apple. Udah 2 kali nge-PHP-in Indonesia. Kemarin soal investasi, sekarang Apple Store. Apple fanboy, kalian yang sabar ya. Jadi waktu kedatangan CEO Apple Tim Cook Indonesia, Cook langsung ketemu sama Presiden Joko Widodo buat bahas janji investasinya di tanah air. Apple dilaporkan berinvestasi sebesar 1,6 triliun di Indonesia buat bikin infrastruktur pendidikan lewat program Apple Developer Academy. Tapi selesai kunjungan ke Indonesia, Cook justru invest di Singapura dan Vietnam dengan investasi yang lebih tinggi. Di Vietnam sekitar 255 triliun, sedangkan di Singapura 4 triliun. Yang kedua ini soal Apple Store. Hadirnya Cook ke Indonesia juga bikin para fanboy Apple di Indonesia yakin akan ada Apple Store di Indonesia. Sebenarnya kehadiran toko resmi ini tuh sangat mempermudah konsumen buat beli produk Apple. Bisa cepat juga urus dan klaim garansi. Tapi apa? Apple Store justru buka duluan di Malaysia 22 Juni lalu dan diberi nama Apple Exchange TRX. Jauh sebelum Malaysia, Apple juga udah sempat buka toko resminya di Singapura dan Thailand ya. Dan sejak kedatangan Cook ke Indonesia, janji manis soal investasi tadi tuh nggak lebih dari iklan Apple udah pakai bahasa Indonesia, akun YouTube yang udah pakai handle @AppleIndonesia, bikin iklan di medsos yang udah pakai bahasa Indonesia. Hanya sebatas itu aja. Pendekatan tadi tuh soal pengen bikin Apple deket sama konsumen Indonesia, tapi harapan soal Apple Store di Indonesia, ya kayaknya cuma sebatas harapan yang gak tau kapan terwujudnya deh.